Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus saya dengan pasien post open hernia terapi plus sigmoid plus respiratory disorder di ruangan ICU lab. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit sigmoid. Tumor sigmoid adalah pertumbuhan jaringan abnormal dalam tubuh akibat adanya ketidakseimbangan pertumbuhan dan regenerasi sel pada daerah kolon sigmoid. Anatomi fisiologinya yaitu ada intestinum, rectum usus besar yang terdiri dari caesium, appendix, fascium pomcis, kolon, rektum, dan kondis analisis. Caesium adalah bagian pertama intestrum, castrum, dan beralih menjadi kolon extendens, panjang dan lebarnya kurang lebih 6 cm dan 7,5 cm. Selanjutnya juga ada kolon dan rektum. Selanjutnya di sini juga ada fisiologi utama kolon adalah absorpsi air dan elektrolit dari kimus untuk membentuk feses yang padat dan penimbunan bahan feses sampai dapat dikeluarkan. Kolon mengubah 1000 sampai 2000 ml kimus isotonik yang masuk sehingga setiap hari dari ilium menjadi tinja sampai padat dengan volume sekitar 200 sampai 250 ml. Sebagian besar absorpsi dalam usus besar terjadi pada pertengahan preaksial kolon sehingga bagian ini dinamakan kolon pengabsorpsi, sedangkan kolon bagian distal pada prinsip yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sampai waktu yang tepat untuk ekskresi feses. Nah, oleh karena itu disebut dengan kolon penyimpanan. Selanjutnya di sini juga ada etiologi, yaitu etiologinya yang pertama penyebab saat ini sulit untuk diketahui, tetapi ada beberapa, yaitu usia, yang kedua polip kolon, yang ketiga riwayat kanker, yang keempat faktor keturunan, yang kelima ada penyakit kolitis yang keturunan, juga ada kebiasaan merokok, mengkonsumsi minuman yang beralkohol, kurang aktivitas fisik, serta obesitas. Lalu manifestasi klinisnya yaitu adanya perubahan dalam defekasi, konstipasi, baik mucus maupun darah segar sering terlihat pada feses. Terus ada juga perubahan dalam penampilan feses, serta juga ada nyeri pinggang. Komplikasinya yaitu pertumbuhan tumor dapat menyebabkan obstruksi usus parsial atau lengkap. Pertumbuhan dan ulserasi dapat juga menyerang pembuluh darah sekitar kolon yang menyebabkan hemoragi. Ketujuh ada patofisiologinya. Yang pertama yaitu stadium 1 terbatas hanya pada mukosa kolon, yang stadium 2 menembus dinding otot, belum metastase. Yang ketiga yaitu melibatkan kelenjar limfe. Yang ke stadium 4 metastase kelenjar limfe yang berjauhan dan ke organ lain. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Untuk pemeriksaan laboratorium itu ada hematokrit, darah, pemeriksaan darah lengkap. Selanjutnya juga ada penata laksanaan, yaitu penata laksanaannya ada pembedahan, kemoterapi, serta radioterapi. Selanjutnya masuk ke laporan kasus, yaitu nama pasien Tuan H, rekam medis 012166XX, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis post open hernia terapi plus sigmoid plus respiratory disorder. Untuk RW-nya itu jalan nafas tidak paten, terdapat banyak penumpukan sakit di jalan nafas dan di mulut pasien, terdengar suara nafas tambahan, pasien terpasang ventilator. Breathingnya pasien terpasang ventilator mekanik dengan mode PCSMV plus, prinsip 15, PS8, RR12, FiO2 80%, PEP5, saturasinya 98%. Suara nafas irregular dan pasien menggunakan otot bantu nafas. Nilai EGD-nya pH 7,05, PCO2 42, HCO3-nya 11,3, BE-nya 18,3, PaO2-nya 42. Untuk sirkulasinya yaitu nadi 167 kali per menit, akralnya teraba dingin, tekanan darahnya itu 71/45, CRT-nya kecil dari CRT-nya lebih dari 3 detik, urinnya 32/24, 32 dalam 24 jam, HB-nya itu 8,6. Disability-nya pasien tidak sadar, ukuran pupilnya 3 mm, pasien dalam pengaruh obat, tidak ada nyeri tekan. Exposure terdapat luka post open hernia terapi di bagian abdomen dan tertutup dengan kasa. Selanjutnya itu bapak tanggal lahir bapak Tuan H, tanggal lahir Tuan H yaitu 08/8/1989, tanggal masuknya tanggal 21 bulan 4 2024.
status perkawinannya belum menikah, agama Islam, pendidikan SD, dia tidak bekerja, alamatnya Jorong Koto Panjang, Sungai Tara, Tanah Datar, rekam medis dan keluarga, sumber dari rekam medis dan keluarga. Keluarga terdekat yaitu Nyonya K, SMA, pendidikan SMA, alamat Jorong Koto Panjang, Sungai Tara, Tanah Datar, pekerjaan tidak bekerja. Alasan masuk rumah sakit yaitu pasien datang dengan nyeri kantong kemaluan sebelah kiri. Faktor pencetusnya itu nyeri pada kemaluan, kantong kemaluan tampak membesar dan diawali hilang timbul sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 10 hari ini nyeri BAB sedikit makan dan minum berkurang. Nyeri BAB sedikit makan dan minum berkurang. Lamanya keluhannya itu 10 hari yang lalu. Faktor penyebabnya itu nyeri di kemaluan. Untuk diagnosanya itu post-open hernia terapi, sigmoid, dan respiratory disorder. Pasien memiliki beberapa kelainan bawaan namun tidak pernah dikonsulkan sejak lahir. Alergi tidak ada, kebiasaan merokok, minum kopi juga tidak ada. Keluarga mengatakan pasien hanya mengkonsumsi obat saat dirawat saja. Berat badannya 35 kg, tinggi badan 100 cm. Jenis makanan itu diet Peprin 6 kali 100. Makanan yang disukai itu nasi dan lauk. Frekuensi buang air besarnya menggunakan Pampers, warnanya kuning, kesulitan tidak ada. Frekuensi buang air kecilnya menggunakan kateter, kuning, berwarna kekuningan, kesulitan tidak ada. Pasien dalam pengaruh obat. Fungsi penglihatan kepala yaitu sebelumnya kepala tampak bersih, tidak ada pembengkakan, keluhan tidak ada. Penglihatan pasien dalam pengaruh obat, ukuran pupil 3 mm, akomodasi anisokor, konjungtiva anemis, edema palpebra tidak ada. Kalian pasien DPO sklera tidak ekterik. Keluhan pasien DPO hidung simetris kiri dan kanan, pasien terpasang NJT, pembengkakan tidak ada. Mulut, bibir tampak kering, keadaan gigi lengkap. Kesulitan menelan, pasien terpasang NJT. Leher tidak ada pembengkakan tiroid atau pembengkakan nodus limfe. Inspeksi di dada, getaran dinding dada simetris, tidak ada jejas. Terpasang elektroda. Auskultasi vesikular plus, ronki plus, perkusi paru, sonor di kedua lapangan paru, perkusi jantung peka, auskultasi paru, vesikular, pola ventilator PC Simve, deskripsi ventilator PC Simve, prinsip 15, PS 8, RR12, FiO 80%, PEP 5. Auskultasi jantung yaitu regular. Frekuensi nadi 167, saturasi 98, tekanan darah 71/45, MAP 53, suhu tubuh 36, cyanosis tidak ada, turgor kulit menurun, abdomen pucat, abdomen tampak buncit dan tampak bekas operasi hernia terapi. Auskultasi bising usus plus, palpasi hepar tidak melebar, perkusi timpani, jenis diet peptimun, nafsu makan, terpasang NJT, pengeluaran NJT kekuningan, frekuensi BAB menggunakan Pampers, keluhan pasien DPO, frekuensi BAK menggunakan kateter yaitu 32 per dalam 24 jam, pengeluaran kateter kuning, keluhan BAK tidak ada. Pasien DPO hasil data laboratorium albumin 22, HB 8,6, juga ada leukosit 3,07, trombosit 17, eritrosit 2,97, kreatinin 1,8, AGD-nya pH-nya 7,05, PCO2-nya 42, PaO2-nya 42, HCO3-nya 11,3. Sebelum pemeriksaan diagnostiknya itu radiologi, ronsen torak AP, pengobatannya amikasin, proparazen, ranitidin, keterolak, PCT, debutamin, vaskon, triprerin, kolotriperin. Untuk diagnosanya yaitu ada 4 buah. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Yang kedua, gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan atau pernafasan. Yang ketiga itu hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Baiklah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, untuk SLKI dari bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu bersihan jalan nafas sikinya manajemen jalan nafas. Untuk gangguan ventilasi spontan yaitu SLKI ini ventilasi spontan, sikinya dukungan ventilasi. Untuk
hipovolemi yaitu manajemen jalan hipovolemia. Untuk resiko infeksi yaitu tingkat infeksi, pencegahan infeksi. Baiklah, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.